Tribuners, kita ketahui ada OTT yang baru saja terjadi di HSU ya, Tribuners, di Hulu Sungai Utara. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus P. Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Asis Budianto kabarnya resmi menyandang statusnya tersangka pemerasan pada Sabtu 20 Desember di subuh ya pagi hari Tribuners. Mereka ini harus mendekam di sel tahanan KPK dan tentunya menjalani pemeriksaan. KPK juga menetapkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidatun Tri Taruna Faryadi sebagai tersangka pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU. Namun kabarnya Tri ini belum ditahan karena masih menjadi buron Tribuners. Nah, dari operasi tangkap tangan di HSU pada Kamis lalu, tim KPK telah membawa 6 orang ke Jakarta. Di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan HSU Rahman Heriadi. Dan tentunya Tribuners, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, akhirnya pihak KPK ini menetapkan 3 orang tersangka. Hal ini dituturkan langsung oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih pada Sabtu subuh. Nah, dalam kesempatan ini KPK hanya memperlihatkan sosok Albertinus dan Asis. Mereka kabarnya akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama ya, yaitu sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Untuk Tri sendiri, Asep menjelaskan tersangka kabarnya melarikan diri ketika hendak ditangkap. Nah, KPK ini tengah melakukan pencarian juga terhadap sosok Tri dan apabila upaya ini tidak membuahkan hasil, nama tersangka akan segera dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Asep juga menjelaskan kasus ini awal mulanya Tribuners pada Agustus lalu, Albertinus ini diduga menerima aliran uang sekitar 804 juta secara langsung maupun melalui perantara, yaitu Asis dan Tri. Asep mengatakan permintaan disertai ancaman ini agar laporan pengaduan dari LSM yang masuk ke Kejari HSU terkait dinas tersebut tidak ditindaklanjuti proses hukumnya. Jadi Albertinus yang menjabat sebagai Kajari HSU sejak Juli lalu telah menerima aliran uang dari 2 klaster. Yang pertama, ini melalui Tri. Nah, dia ini menerima 270 juta dari Kadisdikbud dan 235 juta dari Direktur RSUD HSU. Kemudian yang kedua, ini melalui perantara Asis. Albertinus menerima 149,3 juta dari Kadinkes Muhammad Yandi Friyadi. Nah, Asis sendiri dalam periode Februari hingga Desember 2025 disangka menerima uang dari sejumlah pihak sebesar 63,2 juta rupiah. Dan selain disangka melakukan pemerasan, Albertinus juga disangka melakukan pemotongan anggaran Kajari HSU melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Nah, dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan sejumlah 257 juta tanpa surat perintah perjalanan dinas dan potongan dari para unit kerja atau seksi. Albertinus ini juga diduga mendapat penerimaan lainnya sejumlah 450 juta. Yang rinciannya, ini Tribuners, transfer ke rekening istrinya senilai 405 juta dan aliran uang dari Kadis PU dan Sekwan DPRD dalam periode Agustus-November 2025 sebesar 45 juta. Adapun sosok Tri ini disangka menerima aliran uang mencapai 1,07 miliar. Yang rinciannya sendiri pada 2022 dari mantan Kadisdikbud HSU senilai 930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar 140 juta. Dia kini diburu KPK karena kabur ya saat hendak ditangkap. Pada saat ditatangi oleh Banjarmasin Pos di Sabtu lalu, tempat indekos Tri di Kecamatan Amuntai Tengah kabarnya disegel Tribuners. Nah, untuk informasi dari pemilik indekos sendiri menyatakan bahwa penyegelan telah berlangsung sejak Kamis
Dia pun melarang siapapun untuk memfoto lokasi dengan 10 kamar tersebut. Dan diperoleh informasi juga Tribuners, Tri ini sudah 3 tahun tinggal di tempat tersebut, namun beberapa bulan terakhir kabarnya dia ini jarang datang. Hanya dalam 1 bulan ini 2 atau 3 kali sehari saja begitu. Dan pada hari terjadinya OTT, Tri ini terlihat berangkat dari tempat indekos pada Kamis pagi. Menjelang sore ini kemudian datang sekitar 5 orang yang memperkenalkan diri dari KPK dan ingin masuk ke kamar Tri. Namun nyatanya kedua kunci kamar ini dibawa oleh Tri sendiri. Nah, petugas KPK sempat ingin membuka paksa kamar namun urung dan hanya melakukan penyegelan akhirnya ya di bagian depan. Pemilik indekos pun mengatakan bahwa penyegelan ini tidak akan berlangsung lama karena kabar dari petugas KPK paling lama akan dilaksanakan penyegelan selama 2 minggu. Dan Tribuners bisa simak wawancara yang akan menambah informasi untuk Anda. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama Saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Saudara TAR selaku Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP Yunto pasal 64 KUHP. Tadi disebutkan bahwa ditetapkan 3 orang tersangka. Tetapi yang tadi ditampilkan dan kemudian ditahan oleh kami itu baru 2 karena yang satunya masih dalam pencarian. Tentunya kami berharap kepada yang bersangkutan kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Nah, Tribuners, memang OTT ini juga banyak ya menyebabkan respons-respons dari pihak tertentu. Dan lewat sambungan telepon, Bupati HSU Sahrujani ini mengatakan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran bagi aparat pemerintah kabupaten untuk menjaga integritas. Dia pun meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan tugas sesuai koridornya. Nah, mengenai status sejumlah petinggi Kejari HSU, Sahrujani ini enggan berkomentar Tribuners. Pada ajang pemberian hadiah Lomba Inovasi di Jumat malam, Sahrujani meminta jajarannya dan hadirin untuk mendoakan HSU agar bisa keluar dari situasi ini dan fokus menjadikan HSU lebih baik. Selain itu, Tribuners, respons juga muncul dari Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak, Pujiono Suwadi, yang menegaskan bahwa operasi tangkap tangan terhadap jaksa tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kesalahan individu saja. Karena menurutnya peristiwa ini mencerminkan persoalan sistemik dalam pengawasan dan pembinaan di lingkungan kejaksaan. Pujiono juga menjelaskan bahwa tidak seluruh persoalan di internal kejaksaan ini dapat dibebankan ya kepada Jaksa Agung. Karena dalam praktik manajemen organisasi, sebagian kewenangan telah didelegasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Karena itu, menurutnya, pimpinan di tingkat daerah ini memiliki peran strategis dalam menjaga integritas aparatur di bawahnya selain menjalankan target kinerja institusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.